Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk belajar pendidikan agama Kristen. Ya, di pertemuan sebelumnya di bab 1 dan bab 2 kita sudah membahas banyak hal tentang bagaimana keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu manusia yang diampuni dan diselamatkan. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat kasih karunia yang senantiasa kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di bagian A, manusia menerima pengampunan. Ya. Manusia menerima pengampunan. Di bab 2 sebelumnya, keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Yesus. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar di bab 3, bagaimana manusia diampuni dan diselamatkan. Nah, anak-anakku, sebelum belajar, tentunya kita harus menyediakan apa yang kita perlukan, yaitu buku paket dan yang terutama adalah Alkitab. Bagian A, manusia menerima pengampunan. Allah bersedia mengampuni dan menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Allah bersedia mengampuni dan menyelamatkan. Kenapa? Karena manusia dinilai oleh Allah sebagai ciptaan yang amat baik. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Anak-anakku boleh membacanya. Jadi kenapa Allah mau menyelamatkan dan mau mengampuni manusia yang berdosa? Karena Allah menganggap atau menilai manusia itu adalah ciptaan yang baik. Nah, hal ini menunjukkan manusia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Nilai lebih yang bagaimana yang manusia punya? Manusia diberi akal, manusia diberi hati. Jadi setiap kita bertindak atau setiap kita mau melakukan sesuatu itu harus kita pikirkan, baik atau tidak kita melakukan hal tersebut. Nah, itulah bagaimana sebenarnya manusia menerima pengampunan dari Allah. Karena inisiatif Allah sendiri mau mengampuni manusia. Mengapa Allah berinisiatif mau mengampuni manusia? Itu karena Allah menganggap manusia itu adalah manusia ciptaan yang baik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, diciptakan ialah manusia segambar dan serupa, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang dimaksud di sini segambar dan serupa dengan Allah? Manusia harus mencerminkan, harus menampakkan ciri dan sikap yang Allah ajarkan, yaitu di dalam Kristus. Bagaimana Yesus berbuat baik, itu juga yang harus dilakukan oleh manusia. Itulah salah satu gambaran mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki karakter ilahi yang mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia harus hidup mengikuti perintah Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan yang baik. Manusia diberi akal yang baik.
Manusia diberi hati. Akan tetapi dosa merusak segalanya. Nah, ini materi beberapa pertemuan kita yang lalu. Bagaimana situasi yang sudah diciptakan Allah sedemikian rupa di Taman Eden, tetapi manusia melanggar itu. Manusia melanggar perintah. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan segambar dan serupa, tetapi karena dosa merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia menerima pengampunan adalah barang siapa yang percaya kepada Allah. Jadi manusia yang menerima pengampunan adalah manusia yang percaya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi orang yang menerima pengampunan adalah orang yang percaya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi setiap orang yang percaya menerima pengampunan dari Allah, yaitu beriman hanya kepada Kristus. Nah, ini kita hanya boleh beriman kepada Kristus, boleh beriman hanya kepada Allah saja, tidak boleh beriman kepada yang lain, atau mempercayai sesuatu yang lain di luar daripada Allah. Ketika Allah memandang manusia berdosa, Allah keji, Allah murka terhadap dosa. Jadi anak-anakku sekalian, firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah perbuatan yang tidak baik, dan berbaliklah kembali kepada Allah. Karena manusia yang menerima pengampunan, manusia yang menerima penyelamatan adalah yang percaya dan punya iman hanya kepada Allah. Di bagian ini, ya, di bagian B, manusia yang telah diselamatkan. Siapakah manusia yang telah diselamatkan? Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama, anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Karena kasih, Allah senantiasa peduli atas manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi bukan usaha manusia datang kepada Allah, tetapi karena kasih Allah senantiasa peduli atas manusia, sekalipun manusia selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah anugerah. Ini selalu berulang-ulang kita ikut, selalu kita pelajari bahwa hanya ada di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Nah, keselamatan itu kita peroleh dengan anugerah. Manusia telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, respon yang tepat menanggapi keselamatan dari Allah adalah bertobat. Kita harus bertobat, ya, untuk menerima keselamatan, untuk menerima pengampunan dari Allah. Kita harus kembali kepada jalan yang benar, harus kembali kepada apa yang diperintahkan
menyesal akan dosa. Sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau perbuatan yang jahat, dan berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kembali kepada jalan atau hal yang benar menurut Allah. Jadi kita harus bertobat. Bertobat itu atau tobat itu adalah kita harus secara sadar dan menyesal, mengakui segala perbuatan dosa kita dan berniat memperbaiki tingkah laku perbuatan dan kembali kepada jalan atau hal yang benar menurut ajaran Yesus Kristus. Bagian C, diampuni dan mengampuni. Allah yang telah lebih dahulu berprakarsa atau punya inisiatif mengampuni manusia. Hal ini senada dengan yang disampaikan Rasul Yohanes. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sendiri yang punya inisiatif. Allah sendiri yang memprakarsai untuk mengasihi manusia. Buktinya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Manusia sebagai pihak yang telah diampuni atau telah memperoleh keselamatan, memperoleh berkat dalam kehidupan. Bagaimana tindak nyata atau wujud nyata kita sebagai manusia yang diampuni? Nanti anak-anakku boleh baca di rumah kitab Bilangan pasal 14 ayat 19 sampai ayat 20. Yesus menegaskan bahwa syarat untuk memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Ini syarat mutlak yang diajarkan oleh Yesus. Orang yang mau menerima pengampunan adalah orang yang mau mengampuni. Itu kuncinya. Ya. Untuk memperoleh pengampunan dari Allah, kita juga harus mau mengampuni sesama. Kita juga harus mengampuni ciptaannya. Anak-anakku boleh baca dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Nah, dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah kunci orang-orang beriman. Ya. Ketika kita menyatakan bahwa kita dosanya telah diampuni, maka dosa orang tersebut diampuni. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa dosa orang itu tidak diampuni, maka Allah menyatakan bahwa dosa orang itu tetap ada. Itu menurut kitab Injil Yohanes pasal 20. Kemudian di bagian D, nah ini doa Bapa kami, doa yang sangat-sangat sempurna yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan kepada kita semua yang ada saat ini sebagai orang yang mengaku mengikuti teladan Kristus. Doa Bapa kami tentang pengampunan. Bagaimana ajaran doa Bapa kami yang Yesus ajarkan tentang pengampunan? Doa Bapa kami merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah ini benar kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Kita minta pengampunan karena kita sudah mengampuni. Ya. Ini yang harus ditanamkan dalam hati
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kita diampuni, kita harus mau mengampuni, sama seperti ajaran Kristus dalam doa Bapa Kami. Kemudian doa ini menjelaskan betapa pentingnya kesediaan mengampuni kesalahan setiap orang demi memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Jadi kita harus mengampuni untuk menerima pengampunan dari Allah. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, di ayatnya yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya. Ketika kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni kita. Itu ayatnya yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Ketika kita mau mengampuni orang, Bapa di surga akan mengampuni kita. Akan tetapi jikalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Nah, ini yang harus dipahami anak-anakku, bahwa menurut Kristus itu sungguh luar biasa. Ya. Kita harus selalu berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Untuk menerima pengampunan, kita harus menerima atau ikhlas mau mengampuni orang lain. Tetapi jikalau kita tidak mau mengampuni, ini menurut kitab Injil Matius pasal 6, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Allah Bapa kita itu tidak akan mau mengampuni kita. Jadi mulai hari ini anak-anakku sekalian, marilah selalu berserah bahwa dalam doa bagaimana supaya kita selalu ikhlas untuk mengampuni dan memaafkan sesama. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini boleh kita pahami dengan baik. Ya, anak-anakku, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Semoga proses belajar kita ini selalu berlangsung dengan baik, sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang sungguh luar biasa kami nikmati, kami boleh gunakan untuk belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk melanjutkan akan hidup dan kehidupan kami, terutama kami sebagai anak-anak kekudusan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sampai jumpa pada